Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Roh Tuhan Yesus, anak sasada, para siroha, parhololi, mate ibana, umoko kita, Rumartano mani ai he Jesusin, ala he Jesus, roari sogo mangolua, dang mariara. Sonang maaf ala nang he Jesusi. Shalom Manginang yang terkasih. Sebelum kita memulai renungan harian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur serta berterima kasih Tuhan atas berkat, kasih dan karunia yang bersumber daripada-Mu yang masih Engkau berikan pada kami dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati dan membimbing kami agar kami dapat mendengarkan, memahami dan juga melaksanakan firman-Mu tersebut dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita kembali lagi di renungan harian yang disediakan oleh HKBP Bandung Reformanda. Pada hari ini, di hari Kamis, tanggal 16 April 2026, dengan tema atau topik takut akan Tuhan. Diambil dari 5 Musa atau Kitab Ulangan pasal 10 ayat 12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Amanginang jemaat yang terkasih, tentu jika kita melihat ayat ini merupakan pesan, merupakan pedoman, merupakan petunjuk bagi kita, terkhususnya pada masa itu adalah orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah yang dijanjikan. Tetapi ini pasti juga masih relevan dalam kehidupan kita menjadi pengikut Tuhan hingga pada hari ini. Lalu apa yang mau dikatakan? Apa yang dapat menjadi pedoman atau petunjuk bagi kita jika kita mau katakan bahwa kita adalah pengikut Tuhan? Yang pertama dikatakan bahwa kita harus takut akan Tuhan. Amanginang jemaat yang terkasih, takut akan Tuhan harus dipahami sebagai bentuk rasa hormat, sebagai bentuk rasa menghargai, rasa mengagumi yang bersumber dari kita kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan bukan artinya takut yang menyakitkan, takut yang ada dalam penderitaan, dalam ketakutan.
Tetapi takut akan Tuhan adalah ketakutan yang pada akhirnya membawa keteraturan pada hidup kita. Jika kita takut akan Tuhan, maka hidup kita akan teratur, akan terarah, akan memiliki petunjuk. Mengapa demikian? Karena menginang jika kita memang betul takut akan Tuhan, maka kita pasti akan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang baik. Mungkin sulit untuk dilalui, tapi itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan Tuhan menunjukkan jalannya melalui firman-Nya. Sehingga mari juga kita mau untuk ikut mendengarkan firman-Nya. Firman itu yang kemudian menjadi petunjuk untuk dapat berjalan, untuk dapat pada akhirnya menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Sehingga kita juga pada akhirnya harus bersyukur atas apa yang kita terima, termasuk bersyukur atas firman Tuhan, dan juga pada hari ini yang telah kita dengarkan. Lalu juga dikatakan, marilah kita untuk dapat beribadah kepada Dia. Bagaimana kita menumbuhkan iman dan spiritual kita? Dengan cara apa? Kita telah menerima banyak berkat, kita telah menerima kehidupan, keselamatan, dan banyak sebagainya. Lalu dengan apa cara kita bersyukur? Salah satunya dengan kita mau beribadah kepada Dia, mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, mau hadir, menyediakan waktu, jiwa, dan raga kita untuk dikhususkan menghadap kepada Tuhan, untuk dapat menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, Abang Inang, dikatakan dalam ayat kita pada hari ini, apa yang telah dikatakan tadi, apa yang telah kita pikirkan melalui firman Tuhan pada hari ini, itu ditutup dengan sebuah kalimat yang mungkin sangat syarat akan makna. Dan segalanya itu diakhiri dengan dilakukan dengan segenap hati dan juga dengan segenap jiwa. Segala aspek kehidupan pada akhirnya kita pergunakan untuk dapat melakukan kepada Tuhan, untuk dapat takut kepada Tuhan, jalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan, untuk dapat beribadah. Itu semua dilakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Psikis kita, fisik kita itu harus memprioritaskan kepada Tuhan itu sendiri. Lalu refleksi bagi kita, Amang Inang, apa yang telah kita lakukan selama ini dalam kehidupan kita? Apakah kita masih cuek kepada Tuhan? Apakah kita belum takut kepada Tuhan? Belum menghargai, belum memahami, belum mengistimewakan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Apakah kita sudah mau untuk ikut di dalam jalan yang telah diberikan Tuhan? Sehingga mari Amang Inang, kita berusaha untuk mau mengikut Tuhan itu sendiri. Tuhan telah bersama dengan kita dengan lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang telah mengajarkan banyak hal, kebaikan, kasih, menolong sesama, tidak membeda-bedakan perempuan, laki-laki, bahkan tidak membeda-bedakan suku dan budaya. Itu yang bisa kita jadikan pedoman. Tuhan telah mengajarkannya secara langsung di dunia ini, sehingga tidak ada alasan lagi, tidak ada alasan untuk tidak mengetahui apa yang diajarkan firman, tidak ada alasan untuk tidak takut kepada Tuhan. Amin. Godang dipasui
di leonku hati, tarlobi asiasimi marhite anami, Saloma pujiaki Yesus si paluai, moyau bongo tu surgoi, mari dalam sangat nang dung masohot basani saleleng moduki, Oma tokong puji oki ale debataki, Jaloma pujiaki Yesus si paluai, moyau bongo tu surgoi, marni dasar poni. Kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.